sering disampaikan, kita ini beragama Islam, kita bersyukur pada Allah, pijakannya Quran, pegangannya Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya, antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Garis bawahi bahwa ya memang saya tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Seorang biduan, seorang penyanyi, dan saya seorang kiai. Atas dasar apa saya merasa lebih hebat dari seorang penyanyi, seorang badut, seorang pelawak? Jujur aja, siapa yang lebih baik di sisi Tuhan? Berapa banyak orang yang berbahagia dengan kehadiranku ini? Sekalipun dengan simbol-simbol yang selalu kita kumandangkan berbagi kebahagiaan. Berapa orang yang bahagia bersamaku? Aku sudah membahagiakan berapa orang. Tetapi yang dapat aku pastikan, kemarin Silviana Yuliana ZN, ribuan orang yang dibahagiakan oleh dia. Caplek, siapa itu? Siapa namanya itu? Joni, ya, pelawak ya di panggung. Berapa banyak orang yang sedih jadi bisa tertawa. Ternyata saya tidak ada apa-apanya kok.
Iya. Atas dasar apa saya merasa bangga lebih hebat dari orang lain? Saya hanya bisa menyantuni 45 orang anak yatim setiap bulannya untuk jajan mereka sehari-hari. Hanya 45 orang. Sehari ini setiap bulan menyantuni 5.000 anak yatim. Mana yang lebih hebat? Jangan pernah menganggap dirimu lebih hebat dari siapapun. Bisa saja Anda merasa hebat melihat orang itu pendosa. Belum tentu. Orang yang pendosa itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, Pak. Lalu ada, sudah diampuni kok. Itulah makanya, jadi saya kira ini perlu sekali untuk menjadi cermin bagi diri kita. Jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari siapapun.